warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitri Fajrianti dari SMK Negeri 4 Sarolangun, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut akan saya paparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mengapa budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah? Untuk mencapai visi sekolah, mewujudkan murid yang berbudi luhur, tentu harus dibarengi dengan nilai-nilai positif dalam dirinya. Tentu, hal ini tak lepas dari peran guru dalam menuntun murid mencapai hal tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran yang muncul dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah kepada pengontrolan diri sendiri, karena hakikinya kita hanya bisa mengontrol diri sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Maka, untuk menumbuhkan nilai ini kepada murid adalah dengan menumbuhkan kesadaran dirinya secara intrinsik. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai pemantau, yang keempat guru sebagai teman, dan yang kelima guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berkolaborasi dengan murid, menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, guru dapat menuntun murid dalam pemulihan karakter dan nilai-nilai kebajikan yang telah dilanggarnya, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dengan memandu sekolah atau kelas impian seperti apa yang ingin dimiliki oleh guru atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah maupun murid, dan dilaksanakan serta diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian ada tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahap di dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa apabila murid melakukan kesalahan itu adalah wajar dan manusiawi. Karena kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran bagi seorang manusia. Pada poin ini, guru menstabilkan identitas murid atas tindakannya yang salah dari identitas gagal menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan untuk mencari tahu alasan seseorang melakukan tindakan yang salah dan menggali kebutuhan dasar apa yang sedang ia coba penuhi. Karena hakikatnya manusia tidak akan berbuat hal yang tidak benar jika kebutuhannya telah terpenuhi. Dengan demikian,
orang tua maupun guru akan lebih mengenali kebutuhan anak atau murid. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah serta dapat menemukan solusi atas tindakannya tersebut. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan sekolah atau kelas, memotivasi rekan sejawat dan murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selain itu, berdasarkan pengamatan saya di sekolah, masih banyak guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Maka, setelah saya memahami tentang budaya positif ini, saya berupaya mengajak rekan-rekan guru untuk mengubah paradigma dalam mengambil posisi kontrol menjadi seorang manajer dengan menggunakan metode segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid atau guru, agar kita dapat memulihkan karakter murid atau guru seperti yang diharapkan. Selanjutnya, keterkaitan antar materi antara modul 1.1 sampai modul 1.4. Adapun keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu mengenai budaya positif ini kaitan dengan modul yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka kita telah mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita telah menanamkan dan menguatkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid, sehingga murid dapat bertumbuh menjadi seseorang yang berbudi luhur. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah untuk mewujudkan budaya positif tentu tidak dapat dilakukan sendiri. Dengan menguatkan nilai-nilai dan peran pada diri guru penggerak, maka kita akan dapat berkolaborasi dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kita dapat memulai dari diri sendiri secara mandiri, kemudian menciptakan perubahan di kelas kita yang berpihak pada murid. Setelah itu kita dapat menggerakkan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk sama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah serta merefleksi atas keterlaksanaan. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak ialah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah yang well-being, sehingga murid bisa merasakan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan berada di lingkungan sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal yang menarik bagi saya adalah keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap pada murid. Kemudian, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya gunakan kurang tepat. Seharusnya Adapun perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya gunakan itu kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang membolos pada saat jam pelajaran dan ditangkap oleh Satpol PP, serta menangani murid yang tidur pada saat jam belajar. Untuk menangani masalah tersebut, saya mencoba menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan pada murid. Kita juga dapat mengobrol untuk menyelesaikan masalah dengan santai tanpa ada rasa tegang dan emosi. Hal ini lebih efektif dari dugaan saya, karena di hari berikutnya murid terlihat hadir di sekolah sampai jam pulang dan tidak tidur pada saat jam belajar. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik dan hal apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik pada diri anak dan berupaya untuk bertanggung jawab serta memperbaiki tindakannya yang salah setelah dilakukan pendampingan restitusi. Artinya, penerapan budaya positif telah berjalan sesuai dengan harapan. Hal yang perlu diperbaiki adalah konsisten menjadi seorang manajer dalam menangani setiap permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Saya sering merasa kesal jika anak berbuat salah dan merasa puas setelah menghukum mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa hal yang saya lakukan itu kurang tepat. Saya mencoba menerapkan posisi manajer dalam menangani masalah. Saya merasa lebih nyaman dan enjoy dalam menangani permasalahan yang ada, dan saya mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada murid. Perbedaannya ketika saya berperan sebagai penghukum atau pemantau dengan posisi manajer adalah pada saat saya berperan sebagai penghukum atau pemantau, saya merasa diri saya killer, ditakuti oleh murid, dipenuhi rasa amarah dan kekesalan. Akan tetapi, setelah saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa lebih enjoy dan nyaman saat berhadapan dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan salah satu tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya, jika murid melakukan tindakan yang salah, saya akan mengatakan, "Tidak apa-apa nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, kita tetap harus memperbaiki kesalahan tersebut." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di lingkungan sekolah saja, melainkan dilakukan di rumah dan di lingkungannya agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak dimanapun berada. Nah, demikianlah paparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru hebat se-Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.